Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini direkam sore hari, Sobat Teh dan Kina. Nah, kita manggilnya ini Sobat Teh dan Kina. Nggak usah Bapak Ibu, biar lebih dekat. Jadi, pada pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pemetikan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, intinya adalah sekarang itu sudah tidak ada lagi metik menggunakan tangan. Adapun jarang. Adapun yang metik itu sudah usia-usia pejuang 45 ke atas. Jadi udah umur-umur 60-70 tahun. Nah, jadi sekarang pemetikan itu harus menggunakan mesin agar supaya apa? Supaya potensi kebun itu meningkat seperti itu. Nah, oleh karena itu juga namanya kita ganti nih guys, bukan pemetikan tetapi operator mesin petik seperti itu. Nah, untuk memetik dengan mesin ada hal-hal yang harus diketahui atau diperhatikan agar supaya produksi baik kuantitas maupun kualitas itu terjaga. Jadi ada 3 hal prinsip yang utama. Yang pertama adalah pemetikan mesin itu harus menjaga tunas-tunas muda di bawahnya, jadi menjaga generasi di bawahnya. Kalau orang Jawa Timur itu bilangnya ingon, kalau orang Sumatera bilangnya iwung, nah, kalau kita bilangnya sirung, yaitu tunas-tunas muda yang baru muncul yang berada di bawah bidang petik. Nah, itu kita butuhkan untuk kestabilan produksi selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip pemetikan dengan mesin, yaitu menjaga daun pemeliharaan. Nah, daun pemeliharaan itu kan dapurnya fotosintesis untuk menunjang pertumbuhan pucuk di atasnya. Nah, dapur ini kita jaga antara 3 sampai 5 daun lah. Kalau dapur ini ikut terpetik, kompornya jadi kurang. Nah, hajatan nggak jadi. Nah, gitulah intinya. Jadi di dapur ini jangan sampai terpetik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan potensi produksi di lahan. Nah, pada pemetikan mesin itu juga harus diperhatikan pada saat metik, mandor itu harus di belakang itu untuk melihat yang pertama ada nggak pucuk-pucuk yang tertinggal. Nah, pucuk-pucuk yang tertinggal itu diambil, termasuk membenahi di selewer atau di daungan-daungan. Nah, itu jangan sampai tidak dirapihkan. Kalau tidak dirapihkan, kalau ada pucuk yang tertinggal, dia di daun selanjutnya akan menjadi tua. Kalau menjadi tua, ingon-ingon yang di bawahnya itu nggak akan muncul ke atas. Nah, itu harus dimaksimalkan potensinya. Nah, bagaimana caranya kita memenuhi 3 prinsip itu dengan pemetikan mesin? Yaitu yang pertama, jangan memetik kandas. Nah, kalau sudah memetik kandas, ingon atau sirung atau iwung itu terbawa, generasi selanjutnya yang akan menjadi SMP, SMA tadi itu ikut terpetik juga. Nah, itu tidak baik. Jadinya selanjutnya tidak ada cadangan pucuk. Yang kedua adalah memetik di atas kepel. Nah, kepel itu batas antara pucuk dengan daun pemeliharaan. Kalau memetik di bawah kepel, itu daun pemeliharaannya ikut terpetik, dapur-dapur tadi juga ikut terpetik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memetik itu hendaknya, kalau di kami ada nama petikannya ala gambung. Jadi petikan ala gambung itu memetik lebih tinggi daripada petikan sebelumnya. Jadi ketika petikan sebelumnya jejaknya di sini, selanjutnya kita metik lebih tinggi nih, sekitar 1 cm. Dengan begitu ingon-ingon atau sirung-sirung yang di bawah ini itu tetap terjaga, daun pemeliharaan di bawahnya tidak terpetik. Nah, dengan begitu kestabilan produksi itu terus-menerus terjaga. Tidak hanya itu, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Kalau memetik kandas, banyak ranting-ranting, mutu pucuk memenuhi syarat atau MS, kualitasnya itu akan rendah seperti itu. Nah, dengan memetik tadi, memperhatikan 3 prinsip tadi, itu mutu pucuk terjaga. Jadi tidak hanya kestabilan kuantitas, tapi juga kualitas juga akan terjaga. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan, prinsip utama
dalam pemetikan untuk menjaga kestabilan produksi, kuantitas, dan juga kualitas hasil. Demikian dari kami. Mudah-mudahan rekan-rekan yang melihat video ini akan lebih imet dan lebih bagus lagi dalam memetik dengan mesin. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.